Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mencari jarak, kecepatan, dan waktu. Bagaimana caranya? Simak video ini sampai habis. Oke, kita akan menentukan jarak, waktu, dan kecepatan. Jadi sebelum kita menentukan jarak, waktu, dan kecepatan, kita harus tahu rumusnya terlebih dahulu ya. Untuk memudahkan kalian menghafal rumusnya, saya punya namanya segitiga Jokowi. Ya belibet ngomongnya sulit. Oke, kenapa dinamakan Jokowi? Karena gini. Nah, bukan Pak Jokowi presiden ya, ini cuman memudahkan menghafal saja. Kita membuat segitiga, setelah itu kita jadikan dua gini. Ini J, ini K, ini W, Jokowi. Ini cuman memudahkan saja. Dimana J ini adalah jarak. Satuannya jarak bisa kilometer, bisa meter, bisa yang lain ya. Terus kalau selanjutnya K ini, K adalah kecepatan, dimana kecepatan itu satuannya bisa kilometer per jam, umpamanya gitu, bisa meter per menit, atau per detik, atau gimana sudah. Nanti macam-macam untuk soal itu. Yang W ini adalah waktu. Waktu tahu toh satuannya? Bisa jam, bisa menit, bisa juga detik ya. Oke, sekarang kita akan menentukan rumusnya jarak terlebih dahulu. Jarak ini kan ada di atas ya. Kita tutup aja jaraknya. Nah, J-nya kita tutup seperti ini. Menjadi yang kelihatan K dan W. K dan W ini sejajar. Kalau sejajar kita kali. Ya, kita tutupi J-nya ini menjadi K dan W ya. Bisa ya, gini. K dan W. Jadi rumusnya mencari jarak itu kecepatan dikali waktu ya. Jarak rumusnya ini kalau tidak saya singkat, kecepatan dikali waktu. Ini adalah rumusnya menentukan jarak. Gampang ya. Selanjutnya kita mencari rumusnya kecepatan. Kecepatan kan ini K. Berarti yang ditutup yang mana? Yang K-nya ini. Nah, K-nya ditutup, kelihatan J dan W. Kalau ke atas bawah ini berarti dibagi. Yang atas dibagi dengan yang bawah. Berarti mencari kecepatan, rumusnya J dibagi W ya. Atau apa? Jarak dibagi waktu. Gampang ya. Ini mencari kecepatan. Selanjutnya yang terakhir adalah W. W yang ini ya. Berarti yang kita tutup yang ininya. Nah, kita tutup W-nya ini. Tinggal kelihatan J dan K. Tadi saya sudah ngomong kalau ke atas bawah diapakan? Dibagi. Jadi mencari waktu itu, waktu sama dengan J dibagi K. Atau apa J tadi? Jarak dibagi kecepatan. Nah ini ya. Nah ini rumusnya mencari waktu. Gampang sekali ya, mudah lah, nggak ada yang sulit. Oke, untuk lebih jelasnya, untuk lebih
kalian lebih paham lagi, langsung saya kasihkan contoh. Nanti saya kasihkan contoh yaitu menghitung jarak, terus mencari kecepatan, juga mencari waktu ya. Langsung aja ke contohnya ya. Oke ya, ini contoh yang pertama, menentukan jarak. Ini sangat mudah sekali. Saya bagikan contohnya ya. Andi berangkat dari Surabaya menuju Pasuruan pukul 10.00 dan tiba pukul 13.00 dengan kecepatan kendaraan 60 km per jam. Jarak yang ditempuh adalah titik-titik A 20 km, B 180 km, C 600 km, dan D 780 km. Ini caranya sangat gampang karena mencari jarak, rumusnya mencari jarak tadi masih ingat ya? Mencari jarak di sini ya, saya ngerjakannya. Jarak rumusnya adalah kecepatan dikali dengan waktu, atau bisa ditulis J sama dengan K dikali W. Nah, gitu ya. Sekarang kita tulis dulu yang diketahui ya, sini ya. Diketahui. Yang pertama adalah waktu. Waktunya pukul 10.00 sampai jam 13.00. Berarti berapa jam? Berarti tinggal ngurangi ya. Ini jam 1 dikurangi 10 atau 13 dikurangi 10 gitu aja. Ketemu 3 jam. Kan jam 10 sampai jam 1. 3 jam ya, bener ya. Selanjutnya adalah maaf ini tak tulis biar mudah ya. Ini W-nya ini. Nah, W-nya sama dengan 3 jam. Setelah itu kecepatan. Nah, K-nya berapa? Ini ya, dengan kecepatan kendaraan 60 km per jam. Berarti K-nya ketemu 60 km per jam. Ya. Jadi waktunya adalah 3 jam, kecepatannya 60 km per jam. Yang ditanyakan adalah jarak. Mencari jarak adalah kecepatan dikalikan waktu. Langsung aja jarak rumusnya kita tulis lagi biar mudah. Kecepatan dikali waktu. Kecepatannya berapa? 60 km per jam. Waktunya adalah 3 jam. Oke, dari sini bingung napa mboten? Insya Allah nggak akan bingung ya, mudah dipahami. Tinggal kita kalikan saja. 60 dikalikan 3 ketemu 180. Satuannya apa? Ini jam, coret. Berarti tinggal kilometer. Jawabannya adalah 180 km. Berarti jawabannya yang B. Oke, mudah ya. Setelah ini contoh yang kedua. Oke, ini contoh yang kedua juga tidak sulit ya, mudah. Jadi nanti yang agak sedikit sulit saya taruh di contoh yang ketiga. Contoh yang kedua, sebuah mobil melaju di jalan tol dalam 2 jam. Mobil tersebut sudah menempuh jarak 144 km. Kecepatan mobil adalah A 70 km per jam, yang B 72 km per jam, yang C 74 km per jam, dan yang D 75 km per jam. Oke, sebelum kita mengerjakan ini, jadi kita cari yang sudah diketahui dulu. Diketahui yang pertama adalah 2 jam. Nah, ini adalah waktu. Kita tulis W sama dengan 2 jam. Selanjutnya adalah jarak. Nah, jaraknya ketemu 144 km. Yang ditanyakan adalah apa? Kecepatan. Ditanyakan
kecepatan. Masih ingat ya dengan rumusnya kecepatan tadi menggunakan segitiga Jokowi. Mencari kecepatan adalah kecepatan rumusnya jarak dibagi waktu. Oke, kita di sini sekarang ya. Sekarang tinggal masukkan saja. Jaraknya adalah 144 km per waktunya berapa? 2 jam. Tinggal bagikan saja 144 km dibagi 2. Jelas ya? Ketemu jawabannya adalah 72 km per jam. Berarti jawabannya adalah yang C. Mudah ya? Mudah sekali. Mohon maaf ya, yang betul itu yang B. Saya nyoretnya salah. Wong ini 72, ini 74. Yang benar adalah yang B, 72. Nggak konsentrasi. Oke, selanjutnya di contoh yang ketiga. Oke ya, ini adalah contoh yang ketiga. Agak sedikit panjang dan lebar soalnya. Ini agak, biasanya anak-anak banyak yang salah mengerjakan soal ini, makanya kita bahas di ini ya. Kalau contoh yang pertama dan yang kedua mudah, ini sebenarnya juga mudah kalau ngerti, tapi insya Allah setelah ini ngerti. Oke, langsung aja ya, saya bacakan. Pak Herman mengendarai sepeda motor dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 42 km per jam. Pada jalur yang sama, Pak Ridwan mengendarai sepeda motor dari kota B ke kota A dengan kecepatan rata-rata 58 km per jam. Mereka berangkat pada pukul 07.45. Jika jarak antara kota A dan B adalah 225 km, pukul berapa mereka berpapasan? Oke, ini sebenarnya yang ditanyakan adalah waktu ya. Yang ditanyakan adalah waktu. Mencari waktu rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan. Masih ingat tuh yang tadi ya? Jadi mencari waktu rumusnya jarak dibagi kecepatan. Nah, di sini kecepatan rata-ratanya ada 2. Yang miliknya Pak Herman adalah 42. Saya tulis ya. Pak Herman berapa? 42 km per jam. Sedangkan miliknya Pak Ridwan 58 km per jam. Jaraknya 225 km. Oke ya. Kalau ini kita gambar kan gini. Jadi Pak Herman dari A ke B, sedangkan Pak Ridwan dari B ke A. Kalau kita gambar itu gini. Nah, anggap aja ini A, ini adalah B. Pak Herman dari sini, Pak Ridwan dari B. Jadi Pak Herman dari A, Pak Ridwan dari B. Berarti ketemunya nanti di C di sini. Nah, gini ya. Oke, sekarang berarti kan gini. Pak Herman 42 km, Pak Ridwan ini kita tambahkan. Ya, kita tambahkan. Kenapa ditambahkan? Jadi kecepatannya keduanya menjadi berapa kalau ditambahkan? Ditambahkan 42 ditambah 58 kan gini. Pak Herman dari A ke sampai sini adalah 42. Sedangkan ini 58. Ya. Jadi ketemu kecepatannya adalah ini kita tambahkan menjadi 100 km per jam ya.
menjadi 100 km per jam. Sudah ketemu kecepatannya, langsung kita cari waktunya. Rumusnya waktu ini sudah saya tulis lagi di sini, yaitu J dibagi K atau jarak dibagi kecepatan. Jaraknya ketemu 225 km. Kita tulis 225 km per berapa? 100 km per jam. Gampang ya. Ini banyak yang salah biasanya di soal seperti ini, berpapasan seperti ini. 225 km dibagikan 100 km per jam. Ketemu berapa? Berarti ketemu 2 jam seperempat. Nah, 2/4 jam. Seperempat jam itu berapa? 15 menit ya. Jadi ketemu 2 jam 15 menit. Oke ya. Berarti kan berangkatnya 07.45, jam 7.45 atau jam 8 kurang 15. Ditambahkan 2 jam 15 menit menjadi berapa? Menjadi pukul 10. Jadi Pak Herman dan Pak Ridwan berpapasan pada pukul 10.00. Jadi jawabannya gini ya, mudah sekali ya. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Yang sudah nonton, yang sudah subscribe, saya doakan rezekinya lancar. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku Rukalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I need you to listen, I need you